Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami secitra dengan-Mu. Semoga dengan keluhuran martabat yang kami miliki, mendorong kami untuk memelihara dan menjaganya, sehingga dalam hidup sehari-hari, kami dapat menghargai orang lain sebagai pribadi. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adapun indikator pembelajaran kali ini, yang pertama, menyebutkan contoh-contoh sikap perendahan terhadap martabat manusia. Yang kedua, menjelaskan bahwa setiap manusia yang meluhurkan martabat diri dan sesamanya berarti meluhurkan Allah. Yang ketiga, memahami isi pesan Gaudium et Spes artikel 12 tentang keluhuran martabat manusia. Yang keempat, menerangkan sikap-sikap Yesus yang senantiasa berjuang menjunjung tinggi martabat manusia. Hal yang perlu kita ketahui bahwa dalam masyarakat ada kecenderungan kita itu menilai martabat seseorang dari hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah harta ya. Ada sebagian masyarakat menilai seseorang dari kekayaan. Yang kedua, ada juga sebagian masyarakat yang menghargai seseorang dari kedudukan atau jabatan yang dimilikinya. Dan yang ketiga, sebagian lagi berpandangan bahwa seseorang itu bermartabat dilihat dari penampilannya. Mari kita lihat bersama. Mungkin ada hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang menunjukkan perilaku yang merendahkan martabat manusia. Seperti diantaranya adalah di kalangan anak sekolah bertindak semena-mena terhadap teman di sekolah karena tidak menuruti keinginan kita. Kemudian merasa diri paling hebat dan menganggap orang lain lebih rendah, tidak berarti atau tidak berharga. Kemudian ada lagi yang memperlakukan pembantu di rumah seperti budak. Tenaganya diperas dan diberi upah yang tidak wajar, bahkan kalau salah dibentak-bentak dan dilukai secara fisik. Kemudian yang sering marak kita perhatikan mungkin dalam televisi atau berita-berita itu adalah penculikan, penjualan manusia, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Beberapa contoh menunjukkan adanya perendahan terhadap martabat luhur manusia. Perlu kita ketahui bahwa setiap manusia yang meluhurkan martabat diri dan sesamanya berarti meluhurkan Allah. Manusia adalah citra Allah yang mempunyai kedudukan yang paling luhur di antara segala ciptaan Tuhan lainnya. Jadi ketika kita meluhurkan martabat diri dan sesama kita, berarti kita itu adalah meluhurkan Allah. Karena kita adalah citra Allah yang memiliki kedudukan yang luhur dibanding ciptaan Allah yang lain. Keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah, terutama karena manusia dikasihi Allah secara khusus, bahkan hampir sama seperti Allah. Maka setiap orang yang meluhurkan martabat dirinya dan sesamanya, sama artinya dengan meluhurkan Allah sendiri sebagai penciptanya, seperti yang diungkapkan di atas tadi. Nah, dalam hidupnya, Yesus selalu menunjukkan kasih kepada setiap orang, Bahkan tindakan Yesus banyak memperlihatkan usaha memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Di antaranya adalah perlu kita ketahui bahwa
Yesus memilih para rasulnya dari kalangan orang-orang pinggiran, ya. Di antaranya adalah para nelayan dan orang berdosa seperti pemungut cukai, ya. Ini menunjukkan bagaimana Yesus menghargai martabat manusia. Yang menjadi murid Yesus itu yang dipilih, ya, terlebih rasulnya itu berasal dari orang-orang pinggiran yang sederhana, di antaranya adalah nelayan dan orang berdosa. Kemudian, tindakan Yesus yang meluhurkan martabat manusia yang lain adalah bagaimana Yesus menghargai persembahan dari seorang janda miskin, ya. Anda harus tahu bahwa dalam masyarakat Yahudi, seorang janda itu tidak dihargai dan cenderung dianggap rendah martabatnya, ya. Tetapi Yesus justru menghargai dan memuji persembahan janda miskin yang memberikan dari kekurangannya, dari apa yang ia miliki atau seluruh kepunyaannya, ya. Jadi Yesus menghargai persembahan janda miskin, ya. Dia memuji karena janda miskin itu memberi persembahan dari apa yang ia miliki, ya, seluruh miliknya. Kemudian, tindakan Yesus lain yang menunjukkan bahwa ia meluhurkan martabat manusia adalah Yesus dekat dan bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa, ya. Tadi orang berdosa pun dipanggil menjadi rasul Yesus, bahkan Yesus dekat dengan orang berdosa yang lain seperti Zakeus, Maria Magdalena, ya. Dan Anda harus tahu bahwa bagi masyarakat Yahudi itu, para pendosa itu harus dikucilkan. Mereka dianggap tidak layak hidup berada di tengah masyarakat, ya. Tetapi Yesus mau merangkul mereka semua dengan penuh kasih. Ini menunjukkan bahwa Yesus menghargai martabat manusia. Berikutnya adalah bagaimana Yesus menerima anak-anak yang datang kepadanya. Ketika para murid mencaci maki para orang tua yang membawa anak-anak untuk memohon berkat kepada Yesus, justru Yesus malah bersikap sebaliknya. Ia mengundang dan membiarkan anak-anak itu datang, mendekat kepadanya. Ya, ini juga menunjukkan bagaimana Yesus menghargai martabat anak-anak. Nah, sekarang mari kita lihat dokumen gereja Gaudium et Spes artikel 12, ya. Keluhuran manusia tidak hanya karena dibekali akal budi, kebebasan dan hati nurani saja, tetapi segala sesuatu di dunia ini diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya, ya. Jadi segala tujuan hidup kita, apapun yang kita lakukan, sebenarnya harus mengarahkan kita kepada keluhuran martabat manusia, ya. Tujuan yang baik juga harus dilakukan dengan cara yang baik, termasuk bagaimana bersikap atau memperlakukan orang lain yang terlibat dalam hal-hal yang menjadi tujuan yang akan kita lakukan. Contoh-contoh tindakan yang menunjukkan keluhuran martabat manusia, yang pertama adalah menghargai teman apapun latar belakang yang dimiliki. Yang kedua itu rendah hati. Yang ketiga, memberikan pujian bagi teman yang memperoleh keberhasilan dalam suatu hal. Ini suatu bentuk peluhuran, ya, martabat manusia, mengakui bahwa teman itu mampu. Kemudian yang keempat, memberikan dukungan atau motivasi pada teman yang mengalami kesulitan dalam belajar, ya. Kemudian yang kelima adalah bergaul dengan siapapun tanpa membedakan. Tidak melihat dia pakaiannya bagus, sepatunya bagus, uang jajannya banyak, dan lain sebagainya. Jadi bukan berdasarkan itu dalam berteman, tetapi memang karena siapapun itu adalah citra Allah, ya, yang menggambarkan diri Allah, dan ketika kita bergaul dengan dia berarti kita sama dengan meluhurkan Allah. Marilah sekarang refleksi bersama. Sejak awal mula manusia memiliki martabat yang luhur.
Ia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan dikaruniakan akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Oleh karena itu semua berharga, karena bagi Allah martabat manusia sama. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita menghargai sesama sebagai pribadi? Ataukah kita menghargai orang lain karena kekayaannya? Pernahkah kita memandang rendah orang lain karena miskin atau karena kurang menarik penampilannya? Marilah kita renungkan bersama dan bersama-sama kita mewujudkan penghormatan terhadap martabat luhur manusia kepada siapapun kita jumpai. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga menjadi paham. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dalam nama Bapa, Putra,